Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah untuk kita semua. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa selesai, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, hari ini ada yang tidak masuk atau tidak? Oh, Andi tidak masuk ya? Kenapa Andi tidak masuk? Karena sakit. Nah, kita sehat adalah salah satu hal yang harus kita syukuri. Kita harus mengucapkan Alhamdulillah, karena kita masih diberi nikmat sehat, bisa berangkat sekolah dengan baik, bisa bertemu teman dengan ceria. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu ingin kalian menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Sudah hafal semuanya ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, pintar sekali anak-anak sudah hafal lagu Halo Halo Bandung, tidak melupakan lagu-lagu nasional kita. Nah, Ibu ingin tanyakan dengan anak-anak, lagu Halo Halo Bandung tadi itu menceritakan tentang apa? Betul sekali. Lagu itu menceritakan tentang sebuah kota yang dibakar oleh para pejuang kita. Bagaimana rasanya kota yang dibakar itu? Bagaimana udaranya? Bisa tidak kalian bayangkan? Udaranya pengap, kotanya gelap. Nah, kita akan pelajari yang berhubungan dengan itu. Kita akan belajar mengenai udara bersih bagi kesehatan. Selanjutnya, kita perhatikan gambar ini, Nah, coba ini gambar apa? Iya, gambar ada orang yang sedang merokok. Kamu perhatikan, yang baju merah itu mbak-mbak, kelihatannya senang tidak dengan yang merokok? Tidak senang, makanya dia menutup hidung. Kenapa mbaknya sampai menutup hidung? Betul, karena asap rokoknya mengganggu pernapasan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini mengenai gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan manusia itu karena udara di lingkungan kita sedang kotor, sehingga kita menghirup udara yang tercemar. Coba anak-anak kita perhatikan video ini. Nah, dari video di atas bisa kita simpulkan apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Ada 3 faktor ya anak-anak. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor fisik, coba kita lihat. Ini ada dede bayi, tapi masih pakai alat-alat di tubuhnya. Karena apa? Organnya belum terbentuk dengan sempurna, sehingga perlu bantuan untuk menunjang pernapasan. Makanya pernapasannya itu menjadi terganggu dan membutuhkan alat penopangnya. Kemudian faktor yang kedua, ada faktor penyakit. Bisa kamu lihat tadi videonya, ada influenza, ada asma, ada bronkitis, ada emfisema, ada kanker paru-paru. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada asap pabrik, asap kendaraan, dan asap rokok. Kita lihat ini gambar, ada cerobong asap yang besar-besar, kemudian mengeluarkan asap-asapnya. Juga kita lihat kalau kita di jalan raya, di belakang kendaraan itu mengeluarkan asap-asap kendaraan yang kalau kita hirup akan sangat mengganggu pernafasan kita. Ini kita jelaskan lagi mengenai influenza. Nah, influenza itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian kalau asma itu disebabkan karena trakeanya menyempit sehingga susah bernapas. Biasanya karena alergi, bisa alergi debu, alergi dingin, atau karena makanan tertentu. Kemudian ada bronkitis, itu peradangan pada bronkus. Kemudian ada emfisema. Di dalam kantong udara kita itu ada kamar-kamarnya. Tetapi pada orang yang terkena emfisema, dinding-dinding pada kamarnya itu hilang lama-lama. Itu biasanya disebabkan karena kebiasaan merokok. Dan penyakit yang terakhir itu adalah paru-paru. Nah, kita lihat paru-paru yang
terkena penyakit dan paru-paru yang sehat. Nah, pertumbuhan sel yang tidak terkontrol ini dinamakan sebagai kanker paru-paru. Nah, nantinya kalau tidak diatasi, kankernya itu akan menyebar. Nah, anak-anak perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan beserta bahan ajar. Di situ ada kegiatan 1. Silakan kamu kerjakan kegiatan 1 mengenai melengkapi peta konsep faktor gangguan pernafasan pada manusia. Untuk kegiatan berikutnya, kita menuju ke membaca teks. Kita lihat. Nah, di bahan ajar juga sudah ada, di LKPD juga ada ya. Teks bacaan yang ada di sini. Boleh anak-anak baca dulu sebentar, silakan. Kalau sudah, Bu Guru tanya, sudah ada informasi yang kalian dapatkan? Belum dapat. Kenapa bisa belum dapat? Susah. Ibu punya cara supaya kalian tidak kesulitan mencari informasi. Supaya tidak sulit mencari informasi, itu kita bisa menggunakan kata tanya yang kita temukan jawaban di dalam teksnya. Kita bisa gunakan kata apa, ada kata siapa, ada kata kapan, ada kata di mana, ada kata mengapa, ada kata bagaimana. Siapa yang mau mencontohkan mengenai teks ini? Kata tanya apa? Iya, betul si Andi. Apa saja bunga yang bisa ditanam untuk mengurangi polusi? Jawabannya ada bunga lidah buaya, lili, anggrek, mawar, dan seterusnya. Boleh ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kegiatan 2. Silakan anak-anak berdiskusi lagi mengenai LKPD 2. Kalian mencari pertanyaan, kemudian sebutkan jawabannya. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tidak ada? Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa tunjukkan saya di dalam tadi, di pembelajaran bagian mana? Bagian yang mengerjakan LKPD, Pak. Kan saya mengantarkan dulu, kemudian nanti siswa berdiskusi lewat LKPD. Ya. Teori belajar lain, Ibu tahu tentang behaviorisme? Tahu, Pak. Sedikit. Apa? Behaviorisme itu tentang perubahan tingkah laku. Jadi yang dinilai nanti perubahan tingkah laku sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. RPP-nya Ibu, RPP itu kan ada, saya lihat kompetensi dasar diubah menjadi indikator. Gimana caranya kompetensi dasarnya diubah menjadi indikatornya? Dari KD ke kata kerja operasional ya Pak? Ya, kita lihat dianalisis kata kerja operasionalnya, baru kita bisa tuangkan dalam bentuk indikator. Ya. Oke, sekarang tadi situ yang mulai tentang HOTS. Apa lagi tuh tentang HOTS? Coba ceritakan saya. Berpikir tingkat tinggi. Nah, tidak ada kritisnya. Ya Pak. Oke? Ya. Nah, sekarang apa maksudnya itu kemampuan berpikir tingkat tinggi? Saya 1 mengingat, saya 2 itu memahami, saya 3 mengaplikasikan, saya 4 menganalisis, saya 5 mengevaluasi ya Pak. Saya 6 menerapkan. Memangnya kalau HOTS itu hanya ditempatkan saja di indikator pembelajaran, tidak ada di bagian-bagian lain? Ada di bagian lain Pak, tidak hanya di indikator, bisa di langkah-langkahnya, bisa di soal evaluasi. Satu orang mengajar harus merangsang atau membuat siswa untuk melakukan hal ini. Apa itu? Tampilan AB21 untuk merangsang siswa Pak. Empatnya pada saat Ibu pembelajaran dengan LPP ini, Ibu menggunakan pendekatan 4 ini apa coba? Yang teknologikal pada saat kita menampilkan gambar atau video menggunakan
layar LCD dan PowerPoint. Kemudian pedagogikal kita gunakan pada saat kita memilih metode atau pendekatan. Kemudian content knowledge itu materi bisa kita tuangkan pada bahan ajar yang dibuat sesuai dengan indikator. Ya. Jadi Ibu Wulan itu menggunakan muatan mata pelajaran IPA tentang pernapasan ya? Iya Pak, tentang pernapasan. Kalau saya tanya tentang proses pernapasan, Ibu Wulan ingat seperti apa proses pernapasan pada manusia? Dari hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, ke paru-paru. Secara umum, tapi kalau secara teoritisnya berarti dari hidung kemudian menuju trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke. Proses pertukaran CO2 dengan O2 terjadinya di mana? Di alveolus, Pak. Di alveolus. Oke. Kemudian darah ketika sampai di paru-paru itu mengandung O2 atau CO2? Darah ketika sampai di paru-paru. Ya. Kalau darah ketika sampai di paru-paru berarti mengandung CO2, Pak, karena dia habis dari tubuh kan. Kecuali kalau darah keluar dari paru-paru baru mengandung O2. Oke, sudah dipaham ya. Oke, saya lanjutkan ya. Itu pertanyaan itu ingat-ingat ya, biasanya di UP muncul. Iya Pak. Siap. Oke, yang saya tanyakan lagi tadi saya sudah dengar sudah banyak digali oleh Pak Said sekaitan dengan beberapa hal yang menyangkut mulai dari TPACK dan lain-lain. Saya hanya ingin bertanya sedikit tentang kegiatan reflektif yang Ibu sering lakukan di sekolah. Ibu sudah biasa melakukan kegiatan refleksi di sekolah? Ya, setiap akhir pembelajaran biasanya saya mengingat-ingat lagi kekurangan apa yang tadi belum ada di pembelajaran. Saya berusaha perbaiki untuk berikutnya. Kadang-kadang juga ada supervisi dari kepala sekolah, jadi lebih memperbaiki lagi. Hanya saja dari kepala sekolah tidak selalu. Oke, untuk kegiatan merefleksi pembelajaran, kira-kira apa-apa saja yang Ibu lihat di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Biasanya Pak, kemarin-kemarin, kalau karena ini modelnya daring sih, kekurangannya hanya karena di perangkat saja. Tapi kalau saat sedang luring, biasanya saya keterbatasan waktu untuk menyampaikan karena kadang-kadang diburu tugas yang lain. Kalau dalam pembelajaran, mungkin saya jarang menggunakan teknologi pada saat pembelajaran. Jadi siswanya kadang-kadang tidak interaktif, terutama kalau udah siang. Jadi apa solusi yang Ibu lakukan jika hal itu terjadi? Kan tidak mungkin terus-menerus terjadi kan? Iya. Kira-kira apa? Kira-kira yang saya lakukan mungkin akan mengatur, yang pertama mengatur waktu. Kalau ada tugas lain, setidaknya diutamakan kelas lebih dahulu. Kemudian untuk mengatasi kebosanan siswa, bisa sesekali kita pakai LCD atau layar proyektor di kelas, menampilkan video-video pembelajaran yang jarang ditampilkan. Jadi anak semangat, atau kita bisa ice breaking Pak, pada saat pembelajaran siswa mulai bosan, kita melakukan ice breaking. Gitu. Oke. Yang ingin saya tanyakan lagi adalah Ibu Wulan kan selama ini biasa mengembangkan perangkat pembelajaran. Iya Bu. Iya Pak. Iya. Nah, kira-kira untuk mengembangkan pembelajaran, hal-hal apa saja yang Ibu Wulan lakukan? Mulai dari pertama menentukan model, menentukan metode dan seterusnya. Kira-kira apa dasarnya Ibu Wulan melakukan itu? Untuk menentukan model, pertama kita lihat keadaan siswa dulu ya Pak. Yang kedua, keadaan siswa cocoknya pakai model apa. Kan ada siswa yang suka berdiskusi, ada tipe siswa yang tidak suka, ada siswa yang audio, ada yang siswanya visual. Terus setelah itu kita sesuaikan juga dengan perkembangan zaman, karena kita tidak mungkin pakai metode yang sudah lama di zaman yang sekarang. Contohnya kan sekarang sudah banyak metode baru yang lebih sesuai dengan keadaan milenial anak seperti
sekarang. Terus kalau untuk materi ajar, jangan hanya berpaku pada buku guru dan buku siswa, bisa kita cari informasi di jurnal atau internet atau buku terbitan penerbit lain yang tidak sama dengan yang ada di sekolah. Oke, saya kira cukup saya di situ saja.